Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arnold dari SMA 1 Sawalunto, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat bagian 3. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dengan metode grafik. Manfaatnya silakan diperhatikan. Ini ada beberapa gambar yang kita sajikan. Jadi sistem pertidaksamaan linear kuadrat ini bermanfaat untuk konstruksi bangunan, banyak menerapkan konsep garis pembatas penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Ini lihat gambarnya seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana langkah-langkah dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat? Yang pertama, ubahlah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel. Yang kedua, lukis grafik atau garis dari persamaan linear dua variabel tadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan atau menggunakan dua titik sembarang yang dilalui oleh garis. Garis akan membagi dua bidang kartesius. Yang ketiga, lakukan uji titik yang tidak dilalui oleh garis, substitusi nilai X dan Y titik ke pertidaksamaan. Jika menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut merupakan penyelesaiannya. Namun, apabila menghasilkan pernyataan salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaiannya. Mari kita ingat kembali, ini adalah persamaan linear Y sama dengan min 2X tambah 4. Kira-kira dari dua gambar yang kita tampilkan ini, A dan B, mana yang memenuhi persamaan dari Y sama dengan min 2X tambah 4. Mari kita lihat. Pertama, persamaan Y sama dengan min 2X tambah 4. Kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y. Kita jadikan X-nya sama dengan 0, sehingga dapatlah titiknya 0,4. Kemudian kita lukiskan pada koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, sehingga dapatlah titik potongnya atau koordinatnya 2,0. Kita lukiskan pada koordinat kartesius. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah itulah persamaan garis dari Y sama dengan min 2X tambah 4. Oke, kita lanjutkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang kedua, ini ada persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Kira-kira dari dua gambar grafik yang kita tayangkan ini, antara A dan B, mana yang memenuhi persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3? Mari kita lihat jawabannya. Pertama, persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y. Kita jadikan X-nya sama dengan 0. Sehingga dapatlah titiknya 0,-3. Kemudian kita lukiskan pada koordinat kartesius.
Kemudian yang berikutnya, titik potong dengan sumbu X, kita jadikan Y-nya sama dengan 0, sehingga dapatlah titiknya min 3,0 dan 1,0. Karena ini kuadrat. Ya. Kemudian kita lukiskan pada koordinat kartesius titik tadi. Kemudian titik puncak kurva bagaimana? Karena kita sudah belajar sebelumnya bahwa untuk menentukan titik puncak itu adalah dengan min B per 2A, min D per 4A. Sehingga dapatlah nilainya min 1, min 4. Hingga kita lukiskan pada koordinat kartesius, kita hubungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi yang melalui titik puncak kurva min 1, min 4, sehingga dapatlah kurvanya seperti yang tergambar ini. Jadi jawabannya adalah, sekarang perhatikan, tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel Y kecil sama 2X tambah 4, kemudian Y besar sama X kuadrat kurang 5X tambah 4. Kita lihat pada gambar, kira-kira daerahnya mana? Ya. Kira-kira apa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan di atas? Oke. Yang pertama, pertidaksamaan di atas itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang di bawah adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke. Menentukan garis pembatas, ubahlah pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi menjadi Y sama dengan 2X tambah 4. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 4. Y sama dengan 2X tambah 4 ini kita tentukan titik potongnya dengan sumbu Y. Kita jadikan X-nya sama dengan 0 sehingga dapatlah titiknya 0,4. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Y-nya sama dengan 0 sehingga dapatlah titiknya min 2,0. Kemudian untuk yang persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 4. Titik potong dengan sumbu Y kita jadikan X-nya sama dengan 0 sehingga dapatlah titik koordinatnya 0,4. Kemudian titik potong dengan sumbu X kita jadikan Y-nya sama dengan 0 sehingga dapatlah titiknya 1,0 dan 4,0. Kemudian titik puncak kurvanya kita peroleh dari min B per 2A, min D per 4A. Sehingga dapatlah titiknya 2,5 dan min 2,25. Oke. Berikutnya kita akan lihat persamaan yang kita buatkan tadi akan kita lukiskan pada koordinat kartesius. Pertama, untuk Y sama dengan 2X tambah 4, kita tentukan titiknya pada koordinat kartesius. Kemudian kita lihat garisnya seperti yang tergambar. Kemudian yang kedua, Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 4, persamaan kuadratnya setelah kita dapatkan titik-titiknya tadi. Seperti inilah kira-kira gambarnya. Kemudian kita ingat apabila memuat tanda besar sama atau kecil sama, garis atau kurva pembatasnya digambar dengan garis penuh. Jadi garisnya utuh, baik garis ataupun kurva yang sudah kita buat. Kemudian gambarkan garis dan kurva pembatas tersebut pada koordinat kartesius. Yang perlu kita ingat, apabila memuat tanda besar atau kecil pada sistem, garis atau kurva pembatasnya digambar dengan garis putus-putus. Apabila memuat tanda besar sama atau kecil sama pada sistem, kurva pembatasnya digambar dengan garis penuh. Kemudian mengarsir gambar daerah yang bukan merupakan penyelesaian pertidaksamaan. Jadi mengarsir gambar daerah yang bukan merupakan penyelesaian pertidaksamaan. Pertidaksamaan kita Y kecil sama 2X tambah 4. Ini dia garisnya. Kemudian kita pilih titik 0,0 sebagai titik uji. Kenapa harus 0,0? Pertama, 0,0 ini tidak dilewati atau tidak dilalui oleh garis. Yang kedua, untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Oke. Kemudian kita lihat, kita ujikan ke pertidaksamaan ini 0
berarti X-nya kita substitusikan 0, kemudian Y-nya juga 0. 0 kecil sama 4, apakah ini benar? Kita lihat, ternyata benar. Kemudian kita lihat gambarnya. Kalau benar 0,0 berarti daerah di titik 0,0 ini adalah daerah penyelesaiannya, sehingga daerah yang kita arsir, karena kita menggambar daerah yang bukan merupakan penyelesaian pertidaksamaan, maka yang kita arsir adalah bagian ke atas ini atau yang sebelah kiri. Kemudian kita lihat yang berikutnya, kita masih memakai mengarsir gambar daerah yang bukan merupakan penyelesaian pertidaksamaan. Untuk yang kedua, untuk pertidaksamaan Y besar sama X kuadrat kurang 5X tambah 4, kita lihat pada koordinat kartesiusnya seperti ini kurvanya. Kemudian kita pilih titik 0,0 sebagai titik uji. Kemudian kita dapatkan nilainya seperti ini, bahwa 0 besar sama 4 ini kan salah. Jadi daerah di titik 0,0 ini tidak memenuhi dari penyelesaian pertidaksamaan Y besar sama X kuadrat kurang 5X tambah 4. Maka daerahnya yang mana? Berarti yang selain itu. Seperti itu. Daerahnya yang memenuhi adalah yang di dalam ini. Yang tidak memenuhi ialah yang kita arsir. Oke, kita lihat ilustrasinya. Ini kita gambar pada koordinat kartesius persamaan garis yang pertama tadi. Kemudian kita gambar juga persamaan garis yang kedua. Kemudian lihat ada 2 di sini. Kemudian kita akan melihat seperti itu kira-kira. Kita ulang lagi. Seperti itulah terlihat. Jadi ketika ada persamaan garis, kemudian ada persamaan kuadrat, ya. Kemudian kita satukan dalam sebuah koordinat kartesius seperti ilustrasi yang terlihat seperti ini. Terlihatlah mana daerah yang tidak diarsir, itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Sementara daerah yang diarsir itu bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Inilah daerah himpunan penyelesaian yang kita dapatkan. Kemudian kita lihat, kita masih menggunakan gambar daerah yang bukan merupakan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang diarsir itu. Untuk Y kecil sama 2X tambah 4, kita lihat gambarnya. Kemudian Y besar sama X kuadrat kurang 5X tambah 4. Kita gambarkan. Ketika kita satukan tadi, kita pilih titik 0,0 sebagai titik uji. Kemudian kita dapatkan nilainya. Pertama 0 itu kecil dari 4 benar. Kemudian kita ambil pertidaksamaan yang kedua, kita ujikan juga titik 0,0. Ternyata 0 itu besar sama 4 kan salah. Sehingga inilah yang di tengah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Dan yang tidak ini yang diarsirnya yang tidak, ya. Kira-kira seperti itulah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan bahwa langkah-langkah untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat 2 variabel adalah: pertama, kita menggambar grafik pertidaksamaan linear. Yang kedua, kita menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Yang ketiga, kita mengarsir gambar daerah yang bukan merupakan penyelesaian, sehingga yang tidak diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.